Aku itu sebenarnya homeschooling. Di situ waktu pertama kali aku lihat skripnya, aku emang lihat itu kayak Kenny itu hampir sedikit di bawahnya kayak Albert Einstein gitu. Kenny itu personality itu genius, chill sama irit. Yes, so genius, chill, irit. Betul Pak ya. Memang di dalam skripnya Kenny itu memang sebenarnya kesulitan untuk mencari sekolah yang pas. Jadi kami akhirnya memutuskan untuk dia homeschooling, tapi hanya untuk sementara sampai kita mendapat sekolah unggulan gitu ceritanya. Dan itu kan ternyata perlu biaya gitu. Itulah yang akhirnya dijelaskan di film ini ya. Gitu. Mas Daniel mau menambahkan? Terima kasih banyak Pak Yan, supportnya luar biasa. Terima kasih. Mas Daniel silakan menambahkan. Udah lengkap semua. Udah lengkap ya. Jadi Daniel baru berusia segini udah bisa membedah karakter ya. Jadi kita lihat akan ya paling aspek besar ya aku ambil dari karakter Widu di dunia asli gitu. Tapi aku juga suka menyimak apa ya pas SMP menyimak anak-anak yang kayak gitu pada waktunya itu aku bisa ambil dari situ juga. Dan ya ditambah dengan acting class juga gitu, cara apa ya bisa mendorong karakter Billy semaksimal mungkin gitu. Dan juga ya itu bantuan dari Pak Indro, Komandra juga dan yang lain juga. Terima kasih Drew jawabannya. Silakan Zak. Sebelumnya saya juga anak kedua juga Mas. Ya, anak kedua siapa nih? Saya juga boros gitu ya. Salah, Om itu anak kedua juga. Anak kedua juga Om. Kita semua adalah Billy ternyata di kehidupan Zaka ya. Ya awalnya tentunya deg-degan juga ya untuk langsung tektokan sama aktor-aktor ini. Dan gak hanya tektokan tapi kan gue harus kayak jadi orang yang nyebelin gitu untuk perannya Mas Dwi Sasono kan. Jadi mungkin di situ hari pertama mungkin agak tegang juga, tapi karena Mas Dwi juga sangat santai banget, kita juga ngobrol-ngobrol di sebelum syutingnya itu lancar. Jadi ya udah setelah take pertama udah ngalir aja, gue udah di mindset gue kayak ya udah intinya Bram ini songong gitu aja intinya. Yes, ketagihan nggak lagi ketagihan acting nggak dan film lagi kira-kira? Ya, kalau ada yang butuh peran nebelin lagi saya siap. Ya nggak harus nebelin ya guys. Kalau ada yang biasa juga saya bisa juga gitu. Awal dikasih pintu tengah. Ya. Sampai beli, nah, dijaga anak gue. Sampai segitunya masuk. Terus Om Daniel juga lepasin aja. Nah, jadi gue juga ngerasa nggak ketekan sih. So gue enjoy banget nih pas lagi syuting kita outputnya enaknya kalau kita enjoy. Iya betul. Dan kabarnya donor darah itu beneran ya nanti. Oh beneran? Miskin. Enjoy. Gue happy banget ada di part of your film. Yes. Dari mulai yang pertama lagi. Pertama-tama itu tahun 2000 berapa itu saya bangun chemistry sama istri saya dulu pertama. Terus kemudian saya hamili dia. Anak 1, 2, dan 3. Gitu. Ini casting juga, enaknya kita yang casting gitu. Enggak sih Mas, tapi memang prosesnya panjang. Dari sebelum jauh film ini pun juga saya sering berbagi sama anak-anak cerita gitu kan, gitu karena acting itu juga dalam kehidupan nyata juga acting gitu. Dan jadi ya prosesnya panjang dan sekarang waktunya untuk kalian mencoba gitu, seperti Drew sama Denden gitu. Saya nggak mau memberikan beban tentunya sama mereka karena memang membuat karya itu harus dalam keadaan yang senang, yang happy gitu. Jadi pas juga memang ini Falcon memberikan waktunya saat liburan anak-anak sekolah supaya sekolahnya nggak terganggu, dan kita syutingnya tuh sambil berangkatnya seperti kita liburan. Jadi kita bersenang-senang bersama ya Den ya, gitu. Jadi ya mungkin teman-temannya Denden ada yang liburan kemana keluar, kita liburannya di tempat syuting dan kita sangat menikmati itu. Jadi kita punya pelajaran dan pengalaman yang sangat luar biasa. Yes. Silakan Ibu. Soal chemistry kalau aku boleh nambahin ya Mas, mungkin yang nggak banyak diketahui sama kita nih ya. Sebenarnya
kan yang ngomongnya senang-senang aja gitu ya, chemistry itu harus bisa nyaman gitu. Sebenarnya dalam syuting aku harus mengakui gitu ya, ini kenapa aku sangat berterima kasih sama Mas Daniel. Ada juga saat dimana kita adu pendapat mana yang benar gitu. Buat seorang aktor maunya begini gitu, tapi di sisi lain ya ini kan bukan suami aja, tapi di sini kan partner kerja misalnya. Aku punya pengalaman. Disitulah kenapa ada sutradara yang punya visi dan dia tahu bagaimana aktor itu explore actingnya, lalu kita menawarkan maunya begini dan ada konflik di tengah-tengah itu gitu. Jadi aku merasa apa yang Drew lakukan menjadi Billy, apa yang saya lakukan sebagai Linda, dan itu selama reading sampai selama syuting itu tuh naik turunnya banyak banget. Kita belum tentu punya pilihan yang pas gitu, pilihan yang A apa yang B. Belum ketemu sama Opa Hans, lalu ada kreativitas baru. Jadi buat aku, apapun yang terjadi dalam syuting, ketika yang sutradaranya udah menentukan yang mana dan kita akhirnya dipimpin oleh satu direction itu, menurut aku itu juga sih jadi kunci keberhasilan sih. Yes. Aku sangat terbantu sekali di situ. Jadi bukan hanya chemistry, itu semuanya nyaman, enggak, ada ketidaknyamanan itu kita cari-cari sampai kita akhirnya mikir bahwa oke, kita harus mengarah ke satu hal nih, satu arahan gitu. Dan di situ akhirnya dapat puncaknya itu justru di situ menurut saya. Jadi jangan dari nyaman-nyamannya aja. Ya. Gitu sih. Terima kasih. Hasilnya. Jadi I'm very blessed. Widuri, terima kasih. Kita balik ke teman-teman media, silakan. Pengen bahwa aku bisa nggak menjadi orang seperti yang diharapkan pada cerita itu. Mungkin itu interpreting. Tapi sebetulnya aku justru nggak kepengen ngomong itu gitu. Aku justru kepengen ngomong dari pertama aku selalu bilang bahwa di sini banyak pelajaran hidup, banyak sekali pelajaran hidup. Dan ada satu yang mungkin membuat kita semua, terutama Mas Daniel, bisa membangun base hidup kita gitu ya. Saya ditemani cucu tadi, spesial saya kepengen dekat dia karena saya kepengen tahu dia ngerti nggak. 10 tahun, cucu saya 10 tahun perempuan. Seperti kata Pak Yan, ada saatnya dia merebus midi nangis, ada saatnya dia ketawa. Saya tanya terakhir sama dia, apa kamu melihat apa? Dan saya nggak sadar itu. Ternyata dia masih. Saya pernah bilang, ketika istri saya sakit keras sampai dengan meninggal, satu hal yang saya katakan, dan itu tadi dikatakan oleh Dede, kuncinya adalah berbicara kita. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Kita makhluk sosial. Ini pelajaran yang paling penting yang harusnya bisa kita ambil. Ini kita semua makhluk sosial. Ketika kita bicara kita, bukan saya, artinya bukan egoisme yang tampil, maka kita akan bisa melewati apapun. Yang tadi kebetulan diingatkan justru oleh cucu saya. Benar ya? Alhamdulillah ya kita hidup dengan hal yang kecukupan. Bayangin anak 10 tahun nih, gara-gara nonton itu. Apa yang saya kepengen omongin bahwa apapun alasannya, Drew yang hebat mainnya, Idul yang bagus, keluarga ini yang hebat, Ibu Erika bisa mengcast semuanya, kemudian Mas Daniel bekerja kuat, semua pendamping kita bisa bersama-sama. Tapi ada satu hal, bahwa ini di sini kita berbicara kita. Berbicara kita, itu yang kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita lupa. Seharusnya bangsa ini berbicara kita, bangsa Indonesia. Itu aja yang saya kepengen bilang pada Anda semua bahwa film ini patut ditonton oleh semua. Karena kita menganggap, kita berharap setelah film ini kita akan sama-sama berbicara kita. Yes, terima kasih Pak Indro. Pak ini teman-teman media, silakan boleh berdiri, sebutkan nama media dan pertanyaannya. Mario dari Kepala. Pertama-tama sama untuk Purple Picture, semua guys dan semua yang terlibat di film ini. Yang pertama untuk Mas Daniel, ini kan diangkat dari komiknya Mas, dimana relevansinya dengan masa kini Mas. Karena menurut saya ini sangat relevan, ada crypto juga yang di sana ada investasi
yang lain juga di situ. Khawatir ngeliat anak-anaknya ini kok nyaman-nyaman aja gitu hidupnya. Kalau aku kasih tahu beberapa teori itu kayak nggak dengerin gitu. Jadi memang ternyata kita perlu satu medium lain untuk membuat mereka benar-benar ngerti itu realita gitu. Ibu bapaknya oke seniman, boleh dibilang artis, boleh dibilang mengalami banyak kenyamanan di sana sini, tapi kehidupan ya kehidupan gitu, nggak ada nggak ada jaminan bahwa kita semua akan hidup nyaman. Dan saya juga mengapresiasi banget tim kita ini solid banget ya Mas Daniel. Jujur aku tuh senengnya lebih besar dari mungkin pemain yang ada di sini semua. Sebagai ibu khawatir terus kan ya gitu. Nah apalagi main film bareng-bareng, jadi jujur aku tuh malah lebih sering, waduh temperamental banget gitu. Jadi kesini maunya begini, kesitu maunya gitu. Dan kalau timnya nggak mengerti itu akan menangkap ini vibe-nya, waduh banyak kemarahan sebenarnya. Jadi aku mengapresiasi Mas Ari di sini. Ada Paul juga. Kita semua mengalami saat-saat dimana gue kayak gimana sih gini. Guys, Adit mungkin sama. Kita benar-benar jadi bertumbuh sebagai keluarga baru gitu. Dimana ada keresahan-keresahan aku kalau ada waktu yang nggak pas, dimana ada hal-hal yang sebenarnya aku maunya begini tapi ternyata kenyataannya seperti ini. Tapi itulah aku setuju sama Pak Indro bilang gitu bahwa ini semua ternyata soal kita ya gitu. Kenyamanan aku di rumah nggak bisa aku bawa juga di syuting, tapi intinya satu cerita yang udah dibikin bagus ini bagaimana adegan per adegannya tuh konsisten, aku bisa menyampaikannya dengan baik. Lalu nggak sedikit-sedikit ngasih saran ke anak aku gitu, percayain aja sama sutradaranya karena aku bukan sutradara. Dan syukurlah alhamdulillah hari demi hari itu kita semua bisa saling mengontrol itu gitu, dan benar-benar ujungnya semua berkolaborasi sebagai kita gitu. Jadi satu tim film keluarga super irit, alhamdulillah. Terima kasih Bu Widi, teman-teman.